Oke coy, jumpa lagi dengan Back End Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, Back End Magang harap semuanya sehat-sehat dan lancar-lancar terus karirnya. Terima kasih yang udah support dan tonton, udah subscribe, like, dan share selama ini ya. Terus support Back End Magang biar Back End Magang tuh semakin semangat untuk meluangkan waktunya untuk membuat konten-konten yang berupa share pengalaman-pengalaman saya selama di dunia kerja. Oke, jadi gini guys, kemarin itu kan di video yang sebelum ini banget nih, kan kita lagi bikin latihan gitu buat backend service dengan kasus e-wallet sederhana gitu kan. Nah, ya tiba-tiba tuh ada tuh yang nanya lah beberapa ini kan minta golang basic. Nah, jadi ya kali ini itu nanti kita lanjut di part 2 sama part 3-nya. Kayaknya bakal ada 3 part sih yang itu. Nah, cuma sebelum itu kita kesini dulu ke Golang Basic karena ya mungkin ada yang masih belum ngerti Golang gitu ya, baru mulai Golang gitu. Nggak apa-apa, kita akan bahas. Nah, sebenarnya sih Golang tuh secara basicnya tuh banyak ya. Cuma ini saya rangkum yang menurut opini saya ya, menurut opini saya untuk di lapangan itu penting untuk kalian paham. Ya itu aja di sini ya. Jadi biar nggak banyak cincong, Golang Basic pertama yang kita akan bahas adalah ini. Jadi fungsi yang mengembalikan data dan error. Jadi di Golang itu fungsi itu nggak harus mengembalikan satu nilai aja gitu. Dia bisa membalikan beberapa nilai gitu ya. Misalkan kayak kita mau handle errornya juga gitu ya. Kita bisa taruh data yang mau kita inginkan sama errornya apa. Jadi misalnya di sini kan ada function untuk divide itu ya. Yang dikurung pertama itu adalah argumen paramnya, yang kurung kalau di luarnya itu selanjutnya itu ya, itu yang untuk apa namanya? Tipe untuk nilai keluarannya itu, returnnya apa gitu kan. Nah, di sini return yang pertama adalah bentuknya ada float 64 sama errornya apa, itu seperti itu. Jadi misalkan di sini kan di metodenya itu misalnya kita membagikan si A sama B. Tapi kalau B-nya 0 berarti kan kita anggap misalnya case-nya adalah nggak bisa dibagi dengan 0 gitu ya. Nanti kita kasih error di sini gitu. Jadi kalau nanti ada masukannya di divide ini adalah yang pertama itu misalnya 4, terus yang di sini yang kedua yang untuk variabel yang B itu adalah 0 ya, dia akan mengembalikan ke line yang error ini. Intinya seperti itu. Jadi ini yang pertama paling harus dikenalkan ya. Jadi kalau Golang itu dia bisa mengembalikan banyak return value gitu. Termasuk untuk errornya kita handling sendiri seperti ini. Jadi kita jadikan suatu return value. Oke, jadi nanti kalian ini bisa contek lah codingnya ya, terus dipraktek-praktekin, mau di Go Playground, mau di Replit, atau ya langsung bikin project Golangnya, nggak ada masalah, yang penting paham. Oke, kita langsung lanjut yang kedua, biar nggak banyak cincong ya. Yang kedua itu adalah penggunaan pointer. Jadi pointer ini digunakan untuk mengakses lokasi memori dari suatu variabel gitu ya. Nah, dengan pointer ini kita tuh bisa mengubah nilai yang ada di lokasi tersebut. Jadi di lokasinya gitu, di alamat memorinya gitu ya. Jadi kita nggak nganuin variabel baru gitu. Nah, untuk di pointer itu jelasnya itu ada tanda ampersand sama tanda bintang. Nah, tanda ampersand itu disebut sebagai address operator. Yang kedua, tanda bintang itu the reference operator. Tanda ampersand itu untuk dapetin alamat memorinya dari suatu variabel yang kita buat ya. Nah, kalau yang tanda bintang itu untuk mengakses atau mengubah nilai yang disimpan ke si alamat memori yang diacu sama si pointernya itu gitu. Nah, contohnya di sini kita ada function add1 gitu kan dengan argumen paramnya atau parameter untuk menerima datanya itu adalah sebuah pointer integer seperti itu. Ini nanti hasilnya seperti apa? Nah, ini biar jadi tanda tanya. Kalian praktekin aja nanti ya. Ini udah saya buatin. Nah, yang paling penting dari penggunaan pointer adalah yang selanjutnya ini. Yang ketiga yaitu fungsi dengan pointer. Jadi di sini kita bakal menggabungkan penggunaan fungsi dengan pointer untuk memodifikasi nilai dari variabel yang dilewatin gitu. Contohnya misalnya di sini ada function swap. Nah, function swap ini yang menjadi argumen paramnya itu adalah sebuah pointer integer nih tipenya seperti ini ya. Jadi di sini yang kita akses adalah si pointernya seperti ini. Bukan variabelnya doang gitu ya. Nah, terus di sini yang di swap ini misalnya di sini x sama y dengan 3 sama 7. Terus before swapnya kita print di sini, after swapnya di sini. Nah, ini kalau kalian nanti mau praktek, cobain aja ilang-ilangin bintangnya atau diganti bintangnya dengan ampersand tadi biar kalian lebih paham. Jadi nanti ini yes sebagai tanda tanya juga ya biar agak tertantang itu kalian praktek ya. Praktekin aja nih udah saya bikin kodenya. Nah, yang ketiga yang menurut saya penting untuk dipahamin sebagai basic Golang adalah perbedaan array dan slash. Nah, ini yang paling sering ditemuin nih. Kadang tuh orang susah bedain mana yang array, mana yang slash. Karena sebenarnya emang 11 12 gitu ya, tapi ada bedanya gitu.
Karena 11 12 ya tetap ada bedanya ya, kecuali 11 11 lah itu baru sama itu kan. Nah, intinya kalau array itu ukurannya tetap. Kalau slice itu tuh kayak ya potongan gitu, bagian dari array dengan ukuran yang bisa berubah-berubah. Jadi kalau array itu ukurannya tetap, kalau slice ukurannya nggak tetap gitu. Contohnya, misalnya di sini saya ada variable array dengan dia langsung kita kasih nilainya itu adalah sepanjang 3 gitu. Nah, baru kita isi si array 3 ini, array dengan panjang 3 ini dia ada isinya apa aja tuh ya, misalnya 1 2 3. Nah, kalau yang slice seperti ini dia nggak ditentukan panjangnya gitu. Jadi cuma SLC ini ya variabelnya, terus apa namanya? kurung yang buat array, kurung kotak. Tipenya integer. Nah, terus ini isinya 1 2 3 4 5. Di sini kita define sebuah slice dengan isinya 1 2 3 4 5 ini. Nah, kenapa bisa disebut dia tuh nggak tetap isinya, dia bisa berubah-berubah. Di sini slice bisa kita tambahin isinya dengan metode append. Jadi kalau di bahasa lain ya itu juga pasti kenal ya namanya append gitu ya. Nah, append ini kan untuk nambah suatu data ke slice. Jadi ini slice-nya sama dengan append slice-nya itu sendiri, terus apa yang mau ditambahin. Seperti itu. Jadi nanti ukurannya berubah. Kayak mana berubahnya kalian praktekin aja nanti gitu ya. Nah, selanjutnya setelah array dan size ini adalah goroutine. Nah, goroutine ini sebenarnya salah satu nilai jualnya si Golang, karena si goroutine Golang ini dia cenderung lebih mudah lah gitu penggunaannya dan pemrosesannya gitu ya. Intinya goroutine itu adalah fitur untuk menjalankan fungsi secara konkuren gitu. Nah, konkuren ini dalam konteks pemrograman berarti dia tuh menjalankan beberapa proses ataupun tugas secara bersamaan, tetapi nggak harus pada waktu yang persis sama. Nah, ini poin yang paling penting ya. Jadi kalau di sini ada metodenya tuh dua saya bikin, ada print number sama print letter, terus dipanggil secara konkuren. Jadi panggilan secara konkurennya kayak gini ya, kita menggunakan go di depannya seperti itu. Nah, kalau konkuren itu apa? Ya kadang ada yang nanya konkuren itu apa sih bang? Gitu. Nah, konkuren itu gini ya, penjelasannya mungkin enaknya saya pakai analogi kali. Bentar guys, ini kok goyang-goyang laptop saya nih mejanya. Nah udah oke. Jadi konkuren itu kayak gini lah ya. Kalau saya kasih analogi itu anggaplah dapur lah, dapur restoran, jangan dapur rumah ya. Kalau dapur rumah yang masak cuma mama kalian aja nanti. Dapur restoran. Jadi kalau dapur restoran ini kan biasanya ada beberapa koki yang kerja gitu kan untuk menyiapkan ya makanannya, itulah hidangan gitu kan. Nah, konsepnya itu kayak apa? Misalnya kita pertama konsep sekuensial dulu deh. Kalau konsep sekuensial itu kan berarti hanya ada satu koki lah yang ada di dapur itu. Terus dia harus menyelesaikan satu hidangan dulu sebelum hidangan yang berikutnya gitu. Misalnya kokinya bikin sup dulu, habis itu baru dia bikin bikin ayam goreng gitu. Nah, habis itu baru dia bikin salad misalnya gitu. Nah, ini secara tradisional sekuensial bekerja. Nah, kalau konkuren kayak apa? Nah, kalau konkuren itu ini yang benar-benar dapur restoran nih. Berarti ada beberapa koki yang bekerja di dapur gitu ya pada waktu yang sama. Nah, di sini kan berarti mereka tuh nggak harus bekerja pada hidangan yang sama secara bersamaan gitu loh. Misalnya contoh, ada koki A gitu, dia masak saladnya. Ada koki B, dia yang bikin ayam goreng gitu. Nah, yang koki C tadi yang misalnya bikin sopnya gitu-gitulah ya. Jadi terbagi prosesnya itu, tapi nggak harus mereka bekerja di satu masakan yang sama gitu. Jadi ya intinya masing-masing koki tadi bekerja pada tugas yang berbeda tapi bersamaan, tetapi mereka berbagi dapur yang sama, intinya kayak gitu ya. Dan mungkin tuh mereka harus menunggu juga satu sama lain untuk menyelesaikan tugas tertentu, misal nunggu oven yang dipakai, kompornya gitu, atau wajan yang dipakai bareng-bareng. Nah, jadi kegiatan ini tuh berjalan secara konkuren karena beberapa tugas tuh dilakukan secara bersamaan tapi nggak harus pada waktu yang persis sama. Nah, konkuren itu juga beda dengan paralelism ya. Jadi istilah itu konkuren ini ya nggak harus paralel gitu loh. Jadi misalnya kayak gini, dalam misalnya di dapur restoran itu tadi ya, jadi koki itu kan bisa pindah tugas nih. Misalnya si koki A dia udah selesai memotong sayuran gitu kan. Nah, kalau dia udah selesai memotong sayuran, dia bisa pindah ke koki B gitu buat misalnya tadi yang masak ayam gorengnya seperti itu. Dan selanjutnya ada koki C, jadi dia bisa bantuin juga yang lain selama nunggu untuk proses yang selanjutnya lagi. Jadi ini enggak paralel. Itu maksudnya konkuren itu beda dengan paralelism. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya itu sekuensial ini satu koki bisa nyelesain satu tugas dalam jadi lupa saya. Pokoknya tugas sebelum melanjutkan tugas yang berikutnya. Nah, kalau konkuren itu beberapa koki itu bekerja pada tugas yang berbeda secara bersamaan, tapi juga mungkin berpindah-pindah tugas dan saling membantu. Itu tadi
poin pentingnya ya. Nah, kalau yang paralel itu koki itu bekerja pada tugas yang sama pada waktu yang sama jika memungkinkan. Nah, intinya konkuren tuh di situ ya kalau yang belum paham tentang konkurensi. Nah, ini yang terakhir last but not least itu adalah penggunaan defer. Ini yang paling sering saya pakai di di repo-repo yang udah saya share kalau yang udah ngikutin video saya ya. Jadi intinya sih simpelnya gitu, defer itu cuma digunakan untuk menunda eksekusi sampai fungsi di sekitarnya itu selesai. Jadi sini saya ada contoh dalam function main ini, si defernya ini misalnya defer yang pertama itu dia bakal ngeprint ini. Nah, selanjutnya itu ada print ini, tapi sebenarnya nanti yang di print tuh yang ini dulu gitu. Jadi ketika sesuatu ya atau metode-metode yang lain di sekitar defer itu udah selesai, baru apa yang di defer ini baru jalan. Nah, ini contohnya adalah misalnya di video yang kemarin yang kita lagi buat tentang e-wallet sederhana ya. Nanti kita tunda dulu tuh part 2-nya setelah video ini. Nah, ini yang di sini. Nih, kalian bisa lihat kan, di sini saya buat suatu fungsi yang atomik. Nah, karena fungsi itu atomik, jadi saat saya menjalankan query ini, terus selanjutnya ada query yang ini, ketika salah satu proses di sini terjadi gagal ya karena kita menjalankan suatu atomik. Kalau kalian lupa atomik itu kayak mana, atomik itu pokoknya berhasil sekalian atau gagal sekalian, itu seperti itu. Nah, proses yang atomik itu kan berarti kita bisa commit ataupun rollback karena dia harus gagal sekalian atau berhasil sekalian. Kalau berhasil di commit, kalau gagal di rollback. Nah, supaya saya nggak mengulang-ulang nulis si rollbacknya sama commitnya di setiap setelah selesai suatu transaksi ini, suatu query ini. Nah, jadi untuk rollbacknya itu saya masukin dalam defer function seperti ini. Jadi itulah ya penggunaan defer. Jadi kalau yang bingung-bingung apa yang saya pakai di repo-repo yang udah saya contohin ya, kira-kira basicnya menurut opini saya yang penting-penting itu yaitu tadi ya. Apa aja sih tadi kok saya jadi lupa juga guys. Ya salah dong. Nah, ini jadi penggunaan defer. Kita balik lagi tadi ada apa ya, goroutine, array dan slice. Function dengan pointer itu sendiri yang pertama tadi ya ini golang itu bisa mengembalikan banyak return value, intinya seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira itu aja untuk yang ini biar nggak lama-lama. Nanti kita bakal lanjut lagi ke yang video untuk lanjutin latihan bikin backend service dengan kasus e-wallet itu ke part 2-nya. Jadi yang ini kira-kira segini aja ya untuk basic Golang ya. Saya cuma bahas yang menurut saya penting buat dikuasai pemula. Jadi seperti itu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Support terus bakat magang dengan subscribe, like, dan share. Terutama share ya. Barangkali ada teman-teman kita yang lagi kebingungan bisa dapat pencerahan dari pengalaman-pengalaman yang saya share di video-video saya. Oke, sekali lagi terima kasih. Salam backend magang.